Apakah nanti Ronaldo akan diturunkan atau justru memberikan kesempatan buat yang lain, atau seperti Jadon Sancho juga akan diturunkan karena kemarin Coach Justin bilang nggak kurang perform ya dibandingin harganya. Nah, apakah diturunkan atau memberikan kesempatan yang lain seperti Van de Beek atau yang lain ya, Daniel James atau seperti TP atau Martial juga. Bolehlah kita intip line up MU nih nanti malam versi Jebret Media. Ya perkiraan lah ya, formasi perkiraan. Kalau menurut Oke, Bung Harpa gimana nih? gini, di edisi yang sebelumnya lah, sempet kan waktu kita siaran juga ditanya kemungkinan CR7 ini diturunin lawan Newcastle ini gimana, besar apa enggak? Gue bilang kan gini, dalam menganalisa sesuatu itu kita paling mendasar adalah kita pakai analogi aja. Gue bilang gini waktu itu, pelatih mana, kalau lu seorang pelatih megang sebuah klub ada Ronaldo lu cadangin, ya kan? Kalau dia fit pasti lu mainin, dan ternyata benar dia dimainin. Menurut gua terlepas dari gol pertama itu gol jatuh dari langit atau apapun itu, menurut gua kedatangan dia lu bisa ngerasain sendiri kan, Pak Niko, bagaimana hype yang didapatkan terjadi di MU ini luar biasa. Nah sekarang masalahnya adalah pertandingan nanti lawan Young Boys. Ya memang seolah-olah kalau kita lihat ini gampang nih lawannya. Jangan lupa nih tim yang 4 tahun terakhir juara mulu di Swiss. Oke, dia di Swiss juara, tapi mentalnya pasti ada. Nah sekarang pertanyaannya apakah lu akan nurunin Ronaldo atau enggak? Nah, kita simak apa yang dikatakan oleh Solskjaer. Dia bilang ini Ronaldo kan baru bergabung mungkin sekitar seminggu 2 minggu. Dia belum banyak adaptasi dan adaptasi. Jadi dia pengen sesering mungkin mainin Ronaldo. Cuman mungkin kalau lawan Young Boys dia mungkin dimainin starting dari awal, tapi nggak seperti lawan Newcastle sampai 90 menit 90 full menit. Ya mungkin dia harap dia push tuh di awal, dapat gol baru di-staratin. Karena tetap kombinasinya tadi antara dia dimainkan dan plus juga jangan sampai dia terlalu hektik karena terlalu di-push main diforsir gitu, juga. Ya. Kalau Bernard lihatnya gimana? Lawan yang bos loh. Kalau gue sih gini, Ole ini kurang beruntung kalau ngomongin Liga Champion ya. Jadi mohon maaf buat fans Manchester United. Nggak usah maaf, nggak apa-apa. Karena memang kurang beruntung. 2 musim, sebenarnya dia 2,5 musim ya berada di MU sampai dia permanen itu ini tahun ketiganya dia, tapi 2,5. Nah dia tuh kurang beruntung di Liga Champion 2 musim berturut-turut. Ada yang pertama dia karena terusannya dari Mourinho dia bermain di Liga Eropa. Kemudian di 2 musim terakhir dia bermain di Liga Champion, tapi turun terus Niko. Dia selalu tuh habitatnya di Liga Eropa. Jadi buat MU nanti mungkin Ronaldo akan bertemu dengan teman-teman dari Liga Eropa gitu. Nggak bisa ngebayangin ya Ronaldo main di Europa League. Karena gini, masalahnya buat Ole Gunnar Solskjaer itu memang lini depan. Kita tahu di tahun keduanya dia, ketika dia sudah permanen ya, ketika di tahun kedua dia datangkan Bruno Fernandes. Dia langsung 28 gol. Di Liga dia 18 gol. Tapi banyak kan dari titik putih semua ya. Jadi mohon maaf juga. Jadi soal produktivitas open play ya 2 tahun lalu itu kurang menarik lah. Nah musim lalu datang Edinson Cavani. Lagi-lagi soal tidak performnya lini depan. Nah ada kemungkinan juga mereka bisa bertahan ya dari fase grup terus di knockout di musim ini kalau Ronaldo perform. Tapi Ronaldo ini kan 36 tahun nih sekarang nih. Startnya bagus lah 2 gol, tapi kita ngomong Premier League dengan hanya pergantian 3 pemain, terus jadwalnya juga cukup padat, ada Liga Eropa, ada Piala Carabao, ya ada Piala Ciki juga, ada FA Cup juga yang pastinya akan banyak mengganggu walaupun rasanya akan fokus di Liga Champion, tapi gue ngelihatnya justru ini nggak akan ngubah Ole Gunnar Solskjaer nasibnya, fate-nya dia justru balik lagi di Liga Eropa. Serius? Ya peringkat ketiga cukup lah. Nah ini kalau gue balik lagi gue ngobrolin soal Ronaldo dulu ya. Jadi memang usia Ronaldo 36, tapi jangan lupa kalau dilihat dari permainan sama endurance sebenarnya dia mungkin seperti 31-32 ya. Jadi dan itu yang pertama. Yang kedua, kalau lu lihat main di lawan Newcastle kan nggak seperti waktu dia di Madrid atau di Juve. Beda. Dia cari bola dari tengah, lari. Walaupun mungkin dia masih bisa untuk itu, cuman kan sayang kalau tenaganya dihabisin seperti itu. Lu lihat dia lebih banyak nunggu, lebih kepada clinical lah finishing. Jadi menurut gua ini yang akan lebih diperlukan dari seorang Ronaldo. Apalagi kalau lu lihat kontribusi dia dari setiap tim yang dibela, mulai dari MU, Juventus, Madrid, itu selalu all out 100%. Cuman memang di Juventus kita tahu tengahnya kan blee, jadi timnya nggak support. Nah, makanya dia pindah ke MU kan, walaupun tadinya mau ke City. Jadi kalau gue lihat
ini lagi-lagi balik yang gue bilang, missing puzzle dari MU ini emang ada di dia. Cuman memang kalau kita bicara Champions League ini bukan bicara lu kayak menang Piala Ciki atau Piala Carling Cup. Ini lu butuh mental juara, butuh apa namanya DNA. Lihat aja PSG udah apa kurang lagi tuh komposisinya, tapi tetap masuk final, masuk semifinal. Demikian juga City. Jadi kalau untuk memprediksi MU ini dengan Ronaldo akan juara, wah itu lu kayak dukun namanya kan. Terlalu dini. Ya dukun tapi dukun juga nyerah mungkin. Bung Mehat bilang Ole itu kurang beruntung gitu di UCL dan memang gini. lebih sering ke Kurang Europa League. yang namanya beruntung itu selalu radiusnya sama dengan usaha gitu loh. Jadi kalau lu udah berusaha, dia kan selalu berusaha terus segala macam, termasuk datengin Ronaldo, ngerubah gaya taktis segala macam. Walaupun kata coach ini orang gak ada taktik, tapi anyway ya menurut gua dia itu dia belum dapat missing puzzle-nya. Tapi sekali lagi kita lihat apakah memang dengan usaha yang sudah maksimum dia dalam mendatangkan pemain dan progresnya kan kita lihat di liga juga udah oke. Gua rasa sih dia akan lebih jauh langkahnya MU dibanding musim lalu. Nih ada satu lagi nih yang kocak. Apa nih? Musim lalu itu kalau jebret tim lihat mereka itu cukup kewalahan ketika ada Istanbul Basaksehir. Di fase itu tuh gue juga kaget tuh, loh kok akhirnya harusnya dia ada momen tuh di situ dia bisa mencuri, tapi nyatanya ya akhirnya mereka peringkat 3 lagi, dan itu kejadian yang berulang di 2 musim berturut-turut. Makanya gue bilang kalau berbicara Ronaldo mungkin something else gitu ya, karena akan ya tadi Harpa bilang ini mudanya sama kayak kita nih gitu kan. Sama-sama. Kayak lu malah agak tuan lu. Berat nih ngomongin umur. Usianya ya itu tadi, cuman gue nggak ngelihat taktikalnya dari Ole itu bisa survive di knockout walaupun Liga Champions. ada Ronaldo pun nggak menggaransi akan itu dia. bertahan lama. Ronaldo tuh kalau dia udah balik lagi ini kok udah 36 tahun tadi ya, walaupun semuda-mudanya Ronaldo, Premier League tuh nggak kondusif buat dia. 3 pergantian doang loh satu pertandingan, di mana semuanya ketika pandemi ini jadi 5 pergantian. Ditambah belum dikil nih Piala Cikinya ini nih. Sementara kan kalau kita lihat di Prancis ya Farmer League segala macam itu udah dihapuskan gitu kan. Terus di Bundesliga di Jerman juga udah dihapuskan. Nah ini kan PR nih. Dan kalau dilihat juga ada penyakitnya Ole juga satu lagi nih. Kalau dilihat ya, kadang-kadang dia menurunkan komposisi yang harusnya dia nggak terlalu banyak ngubah the winning team. Nah kalau di pertandingan kemarin kan Van de Beek udah mulai main tuh di situ kan. Dia main sebagai pemain pengganti. Ini ada push juga nih supaya Van de Beek main reguler. Tadi juga jebret tim juga udah lihat kan. Kayaknya Martial juga akan dimainkan. Ini kan ngaco juga nih gitu. Kalau emang ini, tapi gue setuju bakal kayak begitu pasti. Bakal ngacak begitu jadi. Tapi setuju kan kata Bung Harpa kalau Ronaldo akan jadi starter ntar diganti gitu, atau justru kasih gue justru condongnya ke teman-teman nih tadi tuh. Martial, karena suka ngaco. Oleh itu suka ngaco. Ini nanti kita lihat nih ya, mana nih yang prediksinya benar nih kan. Kita lihat ya. CR7 pasti starter. Nah sama satu lagi gue tambahin. Kita lupa nyebut nama Varane. Ini pemain yang punya pengalaman luar biasa di Liga Champions. Piala Dunia apalagi. Dan kemarin gue agak setuju tuh sama ini, karena gue kemarin nonton ya, Coach bilang waktu dia kebobolan golnya Manilo kalau nggak salah, dia kan jagain 2 orang itu. Lu kira gampang jagain 2 orang sekaligus? Kalau gue sih feelingnya harus dia DM-nya itu yang filter pertama. Jadi Varane ini Varane ini akan jadi faktor yang penting ya buat lini belakang Madrid lini belakang MU dengan pengalaman dia. Nah sekarang gelandang bertahan kan yang menjadi PR mulu nih. Siapa nih sebenarnya? Pogba itu dia, kalau lawan Newcastle kemarin ditaruh di gelandang bertahan gak ada masalah. Bahkan dia ngasih assist 2 kalau nggak salah. Tapi ketika menghadapi lah yang Boys itu yang mau bilang, mungkin kalau lu ngelihat yang Boys doang ini, bagaimanapun juga di jagoan Switzerland dia punya mental. Nah, jadi kalau Van de Beek kan mau dicoba jadi gelandang bertahan. Nah, ini yang kita lihat. Kalau memang kita nggak bisa meramal ya, karena gini, pelatih itu kan udah ngelihat dari dekat ini pemain. Mungkin ada sesuatu yang dia lihat kita nggak lihat itu loh. Jadi kita akan lihat kalau emang dia bisa melakukan keajaiban ini, merubah Van Beek jadi gelandang bertahan yang bagus. Van de Beek. VDB. Panding. Saking semangatnya. Nah, kita akan lihat ini. Jadi ya let's see lah. Tapi ini juga jangan lupa ya kan, jadwalnya padat. Kadang-kadang Ole itu ibarat mau nyebrang bentangan pohon bambu gitu kan, dia ngeri kepleset.
Nah, lawan-lawannya ini kan West Ham 2 kali, ya kan dilawan. Iya, West Ham tuh di Premier League sama di Piala Ciki ya, di Piala Liga. Terus Aston Villa. Wah, Aston Villa gampang lah. Wah, berat. Berat, Pak. Ada kiper andalan lu itu lah. Seberat lu. Gue berat banget. Berat kan Aston Sama Villa? satu lagi Villarreal ya kan. Villarreal. Nah, ini dia kalau gue ngelihat ini agak kayak dia mau nyebrang, cuman seutas benang gitu. Jadi dia takut kepleset, makanya dia mau siap-siapin. Dah, Ronaldo mungkin ya gue sih akan lihat tetap condongnya tuh agak berat ya. Gue lebih setuju tadi komposisinya karena langsung ngelihat Young Boys, udahlah ya. 2 kali main nggak pernah kebobolan, menang terus MU kan. Gue pasti akan ngasih Martial. Nah, ini bakal keplesetnya nih di jadwal-jadwal ini nih kok. Ini yang gue ngerinya tuh kayak ada kambuhnya dari Ole. Harusnya kan dia nggak usah worried gitu loh. Iya. Apalagi Ronaldo. Harusnya nggak usah worry. Tapi lu di Fantasy League Ronaldo kapten kan? Belum. Kemahalan, nggak jadi beli. Itu harus beli itu buat yang main Nggak jadi. Fantasy League itu. Oke. Nah, kalau Mahal tadi banget. pandemi dikasih kesempatan buat sama Pogba, bagaimana dengan Sancho yang dari awal kayaknya belum kelihatan ini. Kemarin ya lawan Iya, Newcastle ya. Newcastle, kayak lari-lari. Iya. Jauh-jauh. Mahal itu tadi. Harganya lagi. Barang mahal tuh harus sering-sering dimainin. Ya, kalau enggak ya nanti dia ausnya. Walaupun tadi ya kalau dilihat ini Newcastle emang momennya bagus lah ya buat showcase-nya Ronaldo. Tapi memang kalau dilihat ada Jadon Sancho yang kurang perform gitu ya. Terus juga konsistensinya tuh memang kelihatan banget nih. Ini sebenarnya kemasan jualan aja nih. Ketika Jadon Sancho agak di-push karena kan 2 tahun dia pacaran ya. Coba dikejar-kejar jadiannya itu baru tahun ini ya kan. Nah ini kalau kita line up dari teman-teman udah nyiapin. Ini gua rasa yang Terbaik. yang gua akan debatin mungkin kalau Greenwood gua rasa kita sepakat lah. Ini bagus banget pemain. Martial ya yang debatin ya. Nah, mungkin Martial sama Sancho ini yang gua rasa salah satu mungkin akan dimainkan Sama ini gua, Varane. atau Juan Mata mungkin. Cuman strikernya tetap Enggak. Ronaldo. Enggak, kalau gue malah Varane nih yang gue ragukan akan main sama Kenapa? Martial gue setuju. Varane. Lindelof. Anjrit enggak lah. Lindelof tuh. Lindelof mana? Lindelof bagus. Kalau untuk main di Liga 1 Lindelof. enggak, Lindelof bagus untuk masuk lawan-lawan yang boys inilah. Oke. Masih oke lah. Kalau Varane beda kualitas sama ini, harusnya Iya, disimpan Varane aja. tuh memang bagus. Kalau gue memang bilang justru bagus. karena Varane ini kan dibawa salah satunya pengalaman di Liga Champions. Betul. Gitu. Jadi gue rasa saat yang seperti ini adalah saat yang tepat buat dia main gitu kalau menurut gue. Karena kemarin udah main dia. Itu tadi gue yang agak worriednya sama Ole itu kadang-kadang dia panik nih. Gajinya kan gede lah. Jadi Iya, masa Kalau ada sayang, gaji masa gede main harus seminggu dimainin. dulu. Iya, sayang kalau nggak dimainin. Iya. Iya. Tapi Barang balik- bagus harus sering dimainin. Nah, Balik lagi soal Sancho, jadi memang kasih kesempatan lagi ya sama Martial ya. nah itu dia. Kalau gue Yang bos kapan lagi kesempatan mereka main? tapi itu kalau gue bilang kan kanan Greenwood ya, kemudian Ronaldo. Nah, gue kan agak beda sama Lena tadi. Nah, satu posisi ini direbutin 3 orang ini menurut gue antara Sancho, Martial, bahkan juga Juan Mata. Bisa aja salah satu dari ini gitu. Bisa. Buat mata kasihan nggak dapat main. Iya, nggak pernah main juga Pela kasihan tuh orang. Ciki nih jangan ya. Ya udahlah kita lihat nanti. Tapi harusnya Jadon Sancho lah ya. Kapan lagi mereka membuktikan harga Kemarin 90 ya itu juta. tadi percobaannya kan kemarin udah jadi starter. Jadon Sancho kurang perform ya lawan itu Newcastle. Kayaknya memang Fix ya. Cocok Martial lah ini ya, ya. ya sama itu tadi gua mungkin ada chance juga kalau gue di ini ya 1 titik lagi Varane yang nampak kayak nggak ada Varane dulu kan emang Lindelof kawinnya Maguire ya kan. Oke. Tapi ya tadi Van de Beek segala macam itu bisa jadi nih. Makanya gue agak sedikit setuju karena figurnya Ole nih. Figurnya Ole yang suka panik-panik ketika di pertandingan yang nggak perlu panik dilihat September kan dilihat buka agendanya, wah Padat gila ya, nih, padat iya ya. kan West Ham segala macam nih 2 kali lagi kan, Turun neraka. ini nggak gampang tuh, itu mungkin yang agak sedikit membuat dia kacau tuh di situ tuh. Tapi Oke. untungnya jadwalnya sih agak abis ini kan selang sekitar 4 atau 5 hari lawan West Ham ya. Iya, West Ham. Jadi ya inilah lagi-lagi balik fungsi kedalaman squad ini ketika saat-saat seperti ini dan tadi sedikit lagi balik ketika kita bicara soal apakah Martial yang ditampilkan atau Sancho. Menurut gua sih mungkin Martial kali ini kayak. Martial. Mungkin karena Sancho kan tadi yang Bang Ben bilang ya udah dikasih kesempatan. Jadi saatnya lo Martial membuktikan diri. Walaupun gua tahu nih mungkin fansnya banyak wah Martial apaan terus segala macam. Tapi Kayak ngeselin. Iya, cuman kan pelatih Gak tuh kan taunya Cavani yang main. Cavani kan masih bengkok kakinya. Lagi diragukan kondisi. Iya, masih, Ya kan? masih apa jempolnya kejepit masih. Gitu. Oke. Prediksi skor main di Young Boys. Singkat aja. Nggak kebobolan yang pasti. Ah. Nggak kebobolan yang pasti. Yang penting kan menang apa enggak? Menang. oke. Kalau gue menang. Kalau gue bilang ini berat ini kayaknya. Berat, serius. Serius. Ini Ronaldo waktu lu main loh, Bang.
Gue main, ya kan gue bilang, main jelas, 100% berarti nggak gue nyetak yakin. gol. Meragukan MU dengan skuad walaupun dengan tim setengah cadangan. 1-0 aja nih. Yang boys Ragu-ragu. maksudnya. Hah? Yang Ikhlas boys. banget. Enggak dong. Kan berat nggak mau menang. MU. Oh, balik menang. Oke, Balik MU. menang dia, tobat balik menang. Walaupun berat ya, Gue nggak ikhlas walaupun banget. fans Arsenal tapi gue objektif nilai MU.